Selamat sore, saya Akbar dari komunitas Trading Medan. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi mengenai indikator stokastik ya, sebagai salah satu indikator yang sering atau yang sangat populer di kalangan investor maupun trader ya, karena sangat mudah untuk memahaminya. Indikator ini diciptakan oleh Joslen pada tahun 1950 ya, seorang dokter ya yang juga berprofesi sebagai trader. Nah, di sini kita buat ya signal live-nya 14, Stranger live-nya 3 ya. Kemudian tingkatannya 50, 20, 80. Oke. Nah, langsung kita lihat di sini. Jadi indikator ini adalah indikator ya. Dari indikator ini kita bisa mendapatkan signal untuk beli ataupun untuk jual ya. Jadi dari signal ini kita bisa melakukan aksi beli ataupun melakukan aksi jual. Dilihat dari garis ya, garis persilangan. Di sini ada dua garis, garis merah, titik-titik, kemudian garis biru. Nah, jika garis biru itu memotong ke atas, ini yang disebut dengan golden cross ya, motong atas di atas garis, motong garis merah ini disebut dengan golden cross, maka market menguat. Sebaliknya, jika garis biru ini memotong garis merah, ini disebut dengan dead cross, artinya market downtrend turun. Nah, jadi golden cross trend market menguat, kalau dead cross trend market melemah. Nah, ini bisa dilihat dari sini dengan indikator stokastik ya kan. Untuk mengetahui sejauh mana market turun ya kan, nah, turun, kita juga bisa pakai ya indikator tambahan seperti ini, moving average ya, seperti itu. Seperti kita lihat ya, di sini ini ada area overbought, jenuh, beli, kemudian ada area oversold ya. Area overbought dan oversold. Jadi disinilah kita bisa ya, apabila sudah berpotongan di sini bisa melakukan aksi jual. Begitu juga di sini area oversold, kita bisa melakukan aksi beli jika sudah terjadi berpotongan garis seperti ini. Golden cross ya, ini dead cross ya. Ini di sini kita bisa melakukan aksi beli. Untuk lebih memudahkan lagi ya, untuk membantu mengenai, nah ini dia, oke ya, ini area overbought kita bisa beli ya. Kemudian juga ini area oversold, kita ini area overbought ya, kita bisa melakukan aksi jual. Nah, sebaliknya tadi ya, sini area overbought kita melakukan, area oversold kita bisa melakukan aksi beli. Sebalik, ini area oversold kita melakukan aksi beli. Nah, sebaliknya ya, ini area overbought kita melakukan aksi jual di sini ya. Jika sudah berpotongan antara potongan yang disebut dengan dead cross ya. Untuk memudahkan ya, supaya lebih akurat lagi indikator ya, indikator stokastik, nah, perlu kita bantuan indikator lain ya. Seperti ini saya buat ini adalah warna hijau ya. Ini yang menandakan market menguat. Warna biru ini yang menandakan market melemah dan seterusnya ya. Jadi di area inilah kita bisa melakukan aksi jual ya. Setelah terjadi
setelah terjadi overbought ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ya, pembatasan dari warna ini. Berarti di sini sudah mulai melemah kembali ya. Setelah menguat melemah kembali, kemudian melemah menguat kembali dengan perbedaan. Kemudian juga kita bisa bantu dengan Bollinger Band. Jadi contohnya kita di sini posisi beli ya kan. Nah, kita lihat di Bollinger Band ini market kemudian turun ya, melewati garis ini, kemudian dia menguat ke dalam ini yang menandakan market menguat. Kemudian bisa juga menggunakan ini moving average ya. Jadi moving average ya sampai yang menandakan tren market masih melemah. Jadi stokastik juga perlu juga indikator lain ya, supaya lebih akurat lagi mengenai downtrend, uptrend ya, uptrend sampai di mana. Oke, karena kalau di stokastik ada pembatasan ya, antara garis 100% di sini di atas 0% kan gitu. Jadi di antara pergerakan garisnya di antara ini. Jadi dengan bantuan garis ini, dengan bantuan indikator lain, nah kita bisa mengetahui ya sampai sejauh mana dia naiknya, sampai sejauh mana dia turunnya. Seperti ini. Oke. Perlu diingat lagi ya. Nah, ada istilah biris. Biris dan bullish divergence ya. Nah, ini yang disebut dengan bullish divergence. Bullish divergence. Artinya apa? Supaya kita mengetahui yang katakanlah ini kita anggap harga sudah low, ternyata harga membentuk low baru lagi ya, dia naik koreksi turun lagi. Nah kemudian bisa dikatakan sebagai bullish divergence apabila penguatan dalam market ya, penguatan market ini di stokastik sudah terlihat ya di atas 50%. Nah, jika sudah menunjukkan kenaikan di atas 50%, maka ini market yang akan menguat ya, menguat uptrend. Nah, jadi Anda harus mengetahui ada kapan dia market selain overbought dan oversell dengan bantuan indikator lain juga. Kemudian kita harus tahu kapan terjadi bullish divergence. Nah, ini seperti ini ya. Seperti ini. Katakanlah kita sudah melakukan aksi beli. Nah, dia naik. Kemudian naik turun lagi. Apakah turun lagi? Kemudian jika kenaikan kembali di atas 50% ini, maka dikatakan market naik ya. Ini yang disebut dengan bullish divergence. Nah, sebaliknya juga ini namanya bearish divergence ya, bearish divergence ya. Katakan kita di sini ini di area overbought ini kita melakukan aksi jual turun ya, ternyata balik lagi dia membentuk high baru lagi ya kan. Nah, jika terkonfirmasi ya penurunan market ini ya di atas 50% ini, maka market ini downtrend seperti itu. Jadi perlu ketelitian dalam transaksi dengan menggunakan indikator stokastik ya. Kita juga perlu bantuan indikator lain juga kapan membentuk pola bearish divergence maupun pola bullish divergence. Contoh yang terjadi ya pada harga emas ya. Nah, harga emas ini yang disebut dengan